Halo semuanya bro, jumpa lagi dengan kita dengan timnya Superking Series tentunya. Nah, kali ini saya mau mereview lagi ya. Kebetulan kita kedatangan servisan unit baru lagi. Nah, ini dia. Ini unitnya mas, masih sangat kinclong, sangat mulus ya. Nah ini unit baru ya, dengan coret-coret belangnya. Wah, Harimau mas, harimau ya. macan Sumatera. Ini takut kalau untuk buru mas. Nah ini jadi ini unit baru. Nah jadi pemiliknya ini beli baru dan ini sebenarnya baru pertama kali dipakai ya. Jadi baru menghabiskan angin bawaan. Nah itu langsung anginnya gembos dan nggak bisa diisi lagi. Dan ini untuk pengisiannya ini modelnya langsung katanya. Jadi untuk pengisiannya ini langsung, nggak bisa dibuka mas. Bisa kemarin mas. Coba mas, sini mas, buka kan mas, buka mas. Ini butuh tang manual mas. Iya. Ambil tang beneran kalau nggak kau gelem. Nah jadi ini butuh tang yang bener-bener kuat mas. Nah ini modelnya langsung seperti ini mas. Jadi ini bawaannya langsung mini coupler ya. Nah langsung mini coupler. Nah, bawa sifat mas, setelah cukur ya. Nah ini mas, ini mini coupler. Ini biasanya kalau untuk mini coupler itu harusnya 8. untuk ininya ini 8. Nah, ini 7,6 mas. 7,6 ya. Iya. Nah makanya kemarin bos. Terus Ini penggangannya ini. Ini terlalu lebar dia mas, penggangannya ini. Yang atasnya agak nirus juga itu mas. Ya, jadi ini nggak mau ngancing. Nah, jadi ini mungkin koplernya ini harus membutuhkan kopler modifikasi. Kalau dari sananya ini menurut infonya ada anginnya dan sudah dicoba, tapi ketika mau isinya angin lagi nggak bisa. Nah, Kesenangan ngetes mas. ya, senangan ngetes jadi habis anginnya karena ini nggak ada manonya. Nah, mungkin masnya juga pemula ya. Nah, untuk speknya ini saya sebutin mas ya. Nah, ini popornya klasik, warnanya pernis Macan. diloreng-loreng ya. Nah, jadi ini kayu mahoni yang coraknya biasa, terus ini diloreng-loreng pakai cat hitam. Seperti itu. Terus untuk embernya ini model Remington ya. Tutup model teflon ini. Ini model teflon. Nah, saya tahu kenapa banyak orang mas minta model teflon. Nah, itu karena mereka mau dibuat seperti ini mas. Ini janda anak 10 ini mas. Nah jadi kalau reseller yang minta ke kita mas bikinkan grendelnya teflon, itu rata-rata mereka mau dirubah seperti ini. Nah karena unit seperti ini rata-ratanya ini dari pabrikannya dia beli biasanya kaliber standar dirubah lagi. Ada juga yang langsung dari pabrikannya seperti itu. Untuk mereknya ini nggak ada merek ya, jadi kita nggak tahu. Terus untuk larasnya ini menggunakan laras kayaknya 13 sih. 13 kayaknya. Di slope lagi 8. Nah. Nggak ada manometernya ya. Nah, langsung aja. Ini sekalian kita bongkar saja, Mas. Biar kita tahu lebih detailnya karena ini mau servis dan mau pasang manometer sekalian. Aduh, Mas, Pak ini harus dibuka dulu, Mas. Openg. Itu di situ. Nah, kan bawa ke situ semua obengnya. Jadi karena ini juga sekalian mau diservis, jadi sekalian kita cek ya. Biar teman-teman nanti tahu ya. Dan nanti satu hal lagi ya, kalau yang nanya Mas, itu beli di mana atau merek apa? Saya nggak tahu Mas, karena mereknya nggak ada. Belinya di mana? Ya yang punya nggak ngaku. Itu kalau dikasih mano bawah nabrak nanti mas. Nabrak ini ya? Iya. Bingung juga mas. Nanti kita ukur mas. Oh iya bawahnya ada. Oh enggak dong mas. Nanti kita taruh di sini aja mas. Agak belakang ya. Ya di belakangnya saja. Nah, kenapa minta apa namanya ramping? Nah itu biasanya kalau ramping itu nggak ada
manonya, jadi bisa ramping seperti ini. Ini nggak ada manonya, jadi dia ramping. Kalau ada manonya nggak bisa. Kelihatan dari samping itu nanti mas. Loreng-lorengnya rusak itu nanti mas. Iya. Oh ini unitnya beli sudah dicat mas, jadi ini nggak ngecat sendiri. Ini pesan di tukang popor karena ini terlihat mas, ini burburan baru ya. Dan catnya ini yang bekas kecat lama sudah dikuak kurang maju dikuak lagi. Nah ini ada dua warna naga. Maga apa naga? Gak tahu mas. Kulon. Ada tulisannya mas, kulon. Kulon nih gurih. Gini kalau naruhnya gini kulonnya kan di sana. Kalau naruhnya di sini kebalik, kulon di sana itu bukan kulon, ketan. Nah terus kita lanjut ya. Ini mas. Untuk treknya ini pakai trek 3, ini berbahan besi ya. Untuk gigi satunya sangat lumayan jauh mas. Spirnya ini juga sangat keras. Nah ini grendel satunya cukup sangat jauh. Nah ini saya yakin lubang dalamnya pasti dibikin sangat besar karena dengan trek satunya sangat jauh. Oh hammernya miniatur ternyata mas. Jadi kalau hammer kecil seperti ini, trek satunya dibikin pendek, tentu dia daya lontarnya kurang. Coba mas Gentong, ambilkan satu unit kita yang itu mas. Nah, ya awal sini. Nah inilah perbandingan sama unit kita ya. Kalau untuk jarak treknya, nah ini jarak treknya kita dekat mas ini mas. Ini cuman segini mas. Nah lihat ya, dari satu sini ke sini cuman, ini satunya. Nah, Nanti dulu mas, grendelnya saya ambil aja. nih. Enggak usah pakai grendel nggak apa-apa mas, kita kan lihat jaraknya saja mas. Nah ini segini mas kelihatan ya. Nah ini posisi grendel satu, mundurnya hanya segini. Sedangkan ini posisi grendel satunya Di tengah-tengah. oh Hampir jauh mas, 3 jari. 3 jari mas, sangat jauh. Kalau ini 2 jari nggak nyampe mas. 1 2 jari jari setengah. aja nggak sama, cuman 1 jari lebih sedikit mas. Ini untuk grendel satunya. Nah itulah mengapa unit kita itu bisa irit tapi kenceng. Nah itu dari salah satu settingan grendelnya saja itu sudah beda mas. Kalau ini sampai narik sendiri, ini ya minimal sampai harus seperti ini mas posisi nariknya. Nah baru bisa masuk. Nyampe 3 mas. 1 2 3. Oh 3-nya ini pasti mas ekstra berat. Terus satu lagi, kenapa 3-nya tambah berat lagi? Karena ini giginya dibikin sangat jarang juga. Jadi kalau 3 hampir 4 jari mas jarak ke grendel 3-nya. Jadi dijamin pasti sangat berat. Itu pennya pakai yang stainless ya? Enggak, sama mas pernya. Sama, ini cuman pakai yang tebel ini mas. Oh yang tebel. Ya, nah oke. Langsung kita cek dalemannya sekalian. Karena nanti kalau mau pasang mano juga kita harus ngeluarin spare partnya mas. Kalau nggak kita keluarin spare partnya, kita nanti nggak bisa pasang mas. Karena proses pasang mano itu harus di bor, diamplas dan disenai. Oh disenai dulu baru diamplas ya. Terbalik prosesnya mas. Bagian belakang dipating. Terus ini untuk bagian picu konstruksinya sama ya dengan pennya nyampe bengkong mas. dengan gejluk. Oh iya. Pernya utuh, per tebal sampai bengkong ini mas. Beda sama kalau kita pernya udah kita potong kita sesuaikan mas. Jangan tebel-tebel ya mas ya. Ya ini nggak dikeluarin nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa sih itu. Cuma dikeluarin apa enggak? Enggak. Anu mau mana tang? Di etan. Kita. Tul, minjem tang tul. Yang oranye itu kemana larinya? Diklaim. Diklaim. Diklaim orang sebelah. Iya mungkin. Orang sebelah lagi pembangunan. Nah ini nanti kalau durasinya lama, ya maklum mas, karena kita bikin video tuh nggak ada kita edit nggak ada mas, kita murni asli. Nah ini mas hammernya sangat miniatur mas.
Paling 2 cm nggak ada mas. Nggak sampai ini 2 cm. Ada tadi sigmanya di sana. Mana mas? Itu mas di atas kotak. Nah, ini total sama pentolnya ini hanya 2,5. Nah, hanya 2631 ini total semua. Kelihatan mas? Ya. Kalau yang main ini hanya di 22. Nah, 229 ya 23 lah. Nah, ini terlalu sangat pendek sebenarnya. Ini kalau untuk konstruksinya pakai cancel kokang seperti magasin, ini akan susah narik cancelnya. Seperti itu. Sudah ya, terus ya ini mau kita lepaskan ya, lepaskan dulu sekalian. Nah, kita nanti mau buat rumah mano, nanti buat rumah mano di bawah. Itu ya. Ini buat rumah mano sama ganti PCP. pengisiannya ya. Ya. Ya, ganti PCP-nya. Ini mau dibuat model drat saja supaya lebih enak. Mau pakai mini coupler bisa, pakai 1 TSM bisa. Terus kalau dalam waktu lama pasti akan kalah kepala couplernya, itu nggak perlu ganti seset seperti ini. Gantinya nanti cukup ganti Lontoknya mas, belum dilepas. ya bentar. Ganti itunya saja. Apa namanya mas? Koplernya saja. Koplernya saja. Nah itu. Kalau mau yang bagus ya yang model stainless. Ya. Kalau stainless itu aman, semen tahun. Kalau kuningan itu bisa dipastikan mas, pasti dia bakalan kalah ya. Gede mana? Oh, sini kecilnya lah mas. Nah. Buat lontok rong bukan? Oh iya ini Mantap. lontoknya ke bawah mas ya. Oh iya, mas, benar. Ya kita lepas dulu mas. Nanti bengkok juga itu. Iya ini. Wah, anu mas, apa? Tukang reviewnya dipandu mulu mas, kayaknya belum bisa. Kayak kemarin ada yang ngomong seperti itu mas. Kita ini bukan masalah dipandunya mas, kita ini garapannya banyak, terus kita umur juga masih muda, banyak pikiran, jadi kadang lupa itu sebenarnya mas. Kalau mau nunggu komenan kelamaan mas, soalnya nggak lab. Iya, kalau lab jangan nanti diblokir lagi mas. Ada cabutannya ya. Ini nggak ada cabutannya. Buset. Mana ini? Melayu apa? Nah, untuk rekan-rekan ya, kalau mau mengeluarkan rumah ya, rumah velg ini untuk PCP Jawa atau PCP Patrian seperti ini, gejluk juga sama. Rata-rata di dalam sini pasti ada rumah drat ya, rumah drat. Nah, untuk ngambilnya sampean beli aja jari-jari sepeda becak ya. Jadi mudah untuk ngambilnya. Di sini ada rumah bautnya. Mah nek wong Jawa ini nempel mas. Hmm? Nempel sitok wae. Nempel. Ya sampai beli sekota mas, nanti sisanya bisa untuk Dijual. pasang di becak. Kurang sitok lah. Gak apa mas, elong sitok nggak ngaruh mas. Setelah itu sampai cabut seperti ini mas. Setelah ini kan sampai cabut mas. Nah ini enggak mas. Oh ada soknya juga mas. Mantep mas. Ini untuk rumahannya, wah mending mas, bener, mending sekali mas. Wajar dia dibikin berat mas, wajar dia kalau berat. Ini siapa di sini mas Gentung? Rumahnya dibikin besar ya, terus ini dibikin tirus lancip, jadi otomatis ini bakal nancep ke sini mas.
dia bakal nancep. Ini bakal apa, luka dan berat bukanya. Kalau bahasa Jawanya itu nancep pentilnya gitu. Nah makanya wajar kalau dibikin jarak hammernya seperti itu. Ini lubangnya ini paling 8-an paling. Oh 7 mas. Nah 78 ini 8 lah mas. 706. Oh 706. Ini ada luka di hatimu makanya kayak angka 8 mas. Terus ininya dibikin manjang mas. 9. Per 5 apa 4,5. 4,5an ini paling. 47 ya 4,5 ini. Oh 5 ini mas berarti mas. 488 ini berarti mata bor 5, miling 5 ini. Loh ya. Nah jadi wajar kalau dia apa namanya, anginnya boros, terus dia juga apa namanya, berat mukulnya. Kemarin sih pemiliknya bilang kalau bisa diiritkan suruh ngiritkan, tapi nanti habisnya banyak kalau harus merubah rumah valve-nya. Terus satu lagi mas, ini mas, ada lagi mas. Ini seharusnya kalau bikin rumah seal 5 o-ring itu jangan terlalu lebar seperti ini mas. Nah, kalau lebar seperti ini ukurannya untuk seal besar. Nah tapi kalau untuk seal besar ini kurang dalam, karena lo ini aja ngepres ya, jadi kurang dalam, karena seal besar itu tentu tebal. Ini untuk dalamnya cuman piro mas? 2,4. Nah, Iya. 20,04 mas, bukan 0,4. Oh iya. Karena ini 2 digit. Lebarnya edan 43. Nah ini berarti sangat lebaran mas. Untuk seal besar ya mas? Iya untuk seal besar. Saya aja seal besar kalau bikin enggak, ambilkan ya. Kebetulan kita ada berapa ya? Ini yang velg stainless besar, ini juga yang pakai besar ya. Nah ini yang depannya duanya besar, ini sama ini ya dengan ini. Cuman ini bedanya kita bikin konstruksi yang seperti ini. Ini aja untuk seal besar kita bikin, bawahnya cuman kita bikin 2,5 untuk bagian paling bawah. Bagian atasnya kita bikin melebar. Nah ini bagian atasnya kita bikin di berapa mas? 35 ya, 35 36 ya. 36 ini karena kita bikin longgar sedikit. Misalnya untuk masuk itu kan biar Ya lebar, biar dia lebih longgar. Kalau ini kebesaran, ini mau dikasih seal itu ya ke apa namanya, yang kecil. kekecilan sealnya. Mau dikasih seal yang tebal, ini pasti nongolnya terlalu tinggi gitu. Nah ini sebenarnya gini mas ya, saya ini sebenarnya bukan mencari kesalahan dari unit lain, bukan. Saya hanya mengoreksi gimana yang seharusnya. Nah kalau untuk teman-teman yang paham pasti tahu lah ya, gimana yang seharusnya itu harusnya begini. Nah kan seperti itu mas. Nah, tapi ya kembali ke masing-masing lah ya, karena masing-masing kan punya konstruksi sendiri, punya selera sendiri. Tapi kalau bagi saya, kalau yang seperti itu kurang bener tuh. Kalau untuk lubang segede itu seharusnya sealnya pakai yang tebal tuh. Kita cek yang depannya ya. Ini nyabutnya agak ngel mas. Dodok kan mas? Dodok. Dipasangnya apa tutupnya? Ini karena nyabutnya susah, kita nggak ada apa namanya tuh, Cabutan untuk yang besar. nah cabutannya kita kan M10, ini M12 ya, keluarkan dari dalam pakai aluminium ya. Nah ini mas,
Ini kurang lebih sama lah ya dengan punya kita, modelnya seperti ini, pakai drat sama punya kita. Nah, cuman bedanya ini mas. Nah, untuk rekan-rekan ya, kalau unitmu tekanannya sudah di atas 2500, usahakan jangan pakai pentil yang model karet seperti ini. Nah, kalau yang model seperti ini atau ini untuk gejluk ya, ini memang lebih mudah mas untuk ngerapetkan, tapi kelemahannya satu mas. Ini kalau sampean isi semisal di 3000 aja lah ya, di 3000. Nah, itu sampean simpen jangka lama atau mungkin seminggu nggak sampean tembakkan, itu nanti ini pasti akan gepeng mas. Iya. Alhasil setelah sampean kurangi anginnya, sampean tembakkan, angin turun, naik lagi, dia pasti bocor. Seperti itu kalau yang model seperti ini. Karena pengalaman saya dulu dari 2000 sampai batas 2000 berapa mas, kita ganti pentil putih itu. Kamu masuk sini udah pentil putih belum? Belum ya? Belum ya. Nah, berarti sekitar 2018-an ya. Enggak, 18 17 ya. Nah, itu kita pakai pentil seperti ini. Kelemahannya seperti itu. Jadi ada beberapa pelanggan ngasih tahu ya, mas ini seperti ini, seperti ini, akhirnya kita rubah konstruksinya sama seperti PCP lainnya ya, yang pakai teflon seperti itu. Jadi kita sekarang pakainya teflon, nggak pakai seperti ini lagi. Memang untuk prosesnya enak yang ini. Oke, ini konstruksinya. Terus kita lihat larasnya. Nah, yang itu kalau aja, laras yang bisa seperti ini, diputar bunyi krik 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 kayak gini mas, berarti larasnya double. Tuh. Satu Ini, mas. hah? Satu itu yang Double, lepas. yang lepas. Jadi kemarin pemiliknya ini nggak ngaku kalau ini janda anak 10. Tapi karena ketika saya lihat ujungnya ada dratnya ini, saya yakin ini besar. Dan ini cuman topeng saja mas. Kenapa saya bilang topeng? Karena ini kelihatan nggak di kamera mas? Coba difokuskan mas. Mengkilat mas. Mengkilat ya? Iya. Tapi ya nih ada bekas-bekasnya. Nah ini dia digerinda mas. Maklum atasnya lampu dan mengkilatnya. Gini. Nah ya agak kelihatan mas. Nah itu ya bekas apa tuh? Digerinda dia mas. Pakai grinding. Jadi dia ini nggak diamplas, atau sebenarnya diamplas sih cukup sih. Bisa mengurangi. Iya. Terus kita keluarkan ini sudah ada indikasi di lem. Nah, ini kita keluarkan untuk laras dalamnya ya. Atau nggak usah dikeluarkan, udah kelihatan sih. Lihat gini aja kelihatan ya. Iya. Nah, kelihatan. Jadi dalamnya ada larasnya lagi. Untuk besarnya ini nggak perlu kita keluarkan, cukup kita ukur kayak gini aja kelihatan. Untuk info lebih lanjut WA aja mas. Penasaran nanti. 1271. Berarti ini 13. Nah, itu mas. Jadi untuk larasnya ini laras OJ 13, janda anak 10. Ini cuman penyamaran. Nah, ini bisa dilepas sih kayaknya karena ini ada bautnya. Tapi ini ada bekas lemnya sini mas kan. Ini mas, ada bekas lemnya. Nah, ini ada bekas lemnya. Jadi ini kemungkinan besar ini ngowos. Tapi lebih meyakinkan kita lepas saja mas ya. Kita cek bagian dalamnya. Ini sekalian kita edukasi untuk teman-teman yang belum paham masalah mengenai rumahan ini. Karena biasanya yang belum paham itu nanti bakalan di amplas. Nah, ini kalau ngeluarinya, ini mau cabut ke depan nggak bisa. Kalau laras umumnya kan seperti ini kita, jadi tinggal pasang perdam cabut. Kalau ini nggak bisa. Ini harus kita keluarkan dari belakang seperti ini. Caranya kita kasih aja, usahakan bahannya lebih lunak dari besi ya. Entah itu kuningan, aluminium, dan ngepres. Kalau nggak ngepres nanti kalah mas. Lupa ini udah juga.
Nah, ini dia mas. Nah, ini mas, ada lem-lemnya mas. Nah, ini mas ya. Ini lem ini mas. Nah. Jangan dihilangin nanti ngebros mas. Jangan dihilangin nanti ngebros nanti. Ya kalau laras gini ini mau disil nggak bisa lagi. Ngelem lagi nanti kita. Lem biru mas. Lem biru. Iya. Lem putih ada kita. Kalau lem biru kasihan mas. Itu ya. Nah ini. Ya. Jadi ini menggunakan laras baja. Janda anak 10, panjangnya 60 gitu. Iya. Nah, ini serombongnya OD 19. Sudah, cek dulu dalamnya sebelum kita bikin untuk rumahan valve-nya. Dalamnya belum kelihatan total karena ini masih ada bekas minyaknya. Kayak kelihatannya sih halus. Tapi kalau dilihat dari ininya, ini lebih besar mas. Kayaknya ini ID-nya lebih dari 22. 23 aja. 24 apa 25 mas? 23 mas. 23,7. 23 ya. 23 ya? Punya kita kecil deh. Kecil punya kita mas. Cuman 2097 21. Karena punya kita pakai yang tebal ya. OD 27 nya itu pakai yang 3 mili. Kalau ini cuman nah 2 sudah nggak genep mas. 192. Ini pun ujungnya nggak dipampras mas. Ini masih dibikin rata. Yang belakang beda lagi mas. Lebih kecil mas, tipis ya. 176 cuman mas. Depan dengan belakang beda lagi. Nah, Nanti ini, tengahnya beda tuh mas. ya saya kurang tahu mas. Nanti kita cek. Untuk OD-nya ini kita pakai sama sih 27. Nah, ya ini yang paham aja. Ini pipa apa dan sejenis apa pasti tahu ya. Kalau saya mau ngomongnya nggak enak nanti karena banyak yang pakai pipa yang seperti ini ya. Saya juga punya, itu masih ada sekitar 5 batang karena saya pernah ditawari juga sama supplier saya. Kebetulan dia punya stok banyak ya. Jadi ditawari, mas mau nggak pakai pipa yang ini. Nah harganya lebih murah tapi kerjanya lama karena kita harus bersihin dalamnya. Alhasil apa, depan sama belakang pasti nggak sama karena kita ngejar ngalusin dalamnya. Nah kalau yang pipa seperti ini itu tetap depan belakang pasti sama karena ya seperti itu ya, kita moles cuma ngilangin coatingnya aja, itu aja. Jadi kalau mau bilangnya saya nggak enak mas, ini pipa apa gitu nggak enak. Cuman yang paham aja pasti tahu ini pipa apa ya. Itu dari supplier banyak mas, biasanya bongkaran sekali bongkar itu banyak sekali. Tapi ya kalau kita pakai untuk senapan angin tentu prosesnya lama, kita bersihin dulu dalamnya tuh. Nah itu aja dulu. Jadi ini kita mau bikin untuk kalau rumahan velgnya ini nggak minta diganti ya. Memang kemarin minta suruh ngiritin, tapi kalau suruh ngiritin kemarin saya bilang tunggu saya buka dulu. Nah kalau seperti ini mau diiritin tentu ini harus ganti. Kalau nggak ganti ini kalau disoki ya nggak lucu mas, nanti mudah bocor seperti itu. Jadi yang kita ganti cukup ini sama nambah Rumahan manonya. Nah itu aja. Nah oke, cukup sekian dulu. Nanti teman-teman bisa cek hasilnya setelah unitnya jadi ya. Tapi untuk powernya kita nggak tahu karena kita belum ngetes. Tentu kalau lubangnya besar sudah pasti dia boros, itu sudah pasti. Kalau kencengnya ya nanti dulu ya. Kalau untuk masalah sekali shot 500 atau 1000 saya jamin pasti bisa. Karena lihat pernya yang seperti ini ya. Yang Per aja ini sampai bengkok ya. Ini per yang tebal
untuk bahannya, sedangkan kita pakainya aja kita bahan yang Tipis itu, Mas. tipis. Jadi kelenturannya beda, kalau ini sangat kencang, kalau itu lumayan fleksibel. Oke, cukup sekian dulu video dari kita sambung lagi di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.